Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang sunyi ini, saat sebagian orang terlelap dalam tidur, ada kisah kelam yang perlahan bangkit dari kegelapan alas Purwo. Kisah tentang keserakahan, perjanjian terlarang, dan harga mahal yang harus dibayar demi kekayaan dan birahi. Cerita ini bukan sekadar dongeng, ia hidup dalam bisikan hutan, dalam dengus rawa, dan dalam suara kodok yang tak pernah berhenti memanggil. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena malam ini kita akan memasuki kisah pesugihan kodok Brungkul. Sebuah jalan gelap yang mengubah manusia menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Parmin lahir dan besar di sebuah desa kecil di pesisir Banyuwangi, tak jauh dari rimbunnya hutan tua yang oleh orang-orang setempat disebut dengan suara setengah berbisik alas Purwo. Sejak kecil, hidup Parmin tak pernah jauh dari kekurangan. Rumahnya berdinding anyaman bambu yang lapuk, atapnya bocor dan lantainya selalu lembab meski musim kemarau panjang. Setiap malam, angin laut membawa bau asin yang bercampur dengan aroma tanah basah dari arah hutan aroma yang kelak akan menjadi bagian dari hidupnya. Parmin bukan lelaki bodoh. Ia pekerja keras, tangannya kasar oleh cangkul dan parang. Namun kerja keras tak selalu berbuah manis. Ia melihat tetangganya yang malas justru hidup berkecukupan, memiliki sawah luas, ternak gemuk, dan istri cantik. Sementara dirinya setiap hari pulang dengan perut lapar dan kepala tertunduk. Dari situlah iri mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, seperti jamur hitam di kayu lapuk. Ejekan warga desa menancap lebih tajam daripada kemiskinan itu sendiri. Parmin miskin, mau nikah aja nggak mampu, begitu bisik mereka saat ia lewat. Senyum mereka palsu, mata mereka meremehkan. Parmin membalas dengan senyum kaku, tapi di dalam dadanya sesuatu mulai membusuk. Ia ingin kaya, bukan sekadar cukup, tapi berlimpah. Ia ingin dipandang, dihormati, dan diinginkan. Hasrat Parmin tak berhenti pada harta. Ia menyimpan mimpi terlarang, memiliki banyak istri. Bukan karena cinta, melainkan pembuktian. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa lelaki yang dulu dainyo kincek kini bisa memilih perempuan manapun yang ia mau. Setiap malam, khayalan itu datang bersama dengkur kodok dari rawa-rawa kecil di pinggir desa. Suara itu aneh, lebih berat, lebih panjang, seolah memanggil namanya. Suatu malam Jumat, saat hujan turun tipis dan lampu minyak bergoyang diterpa angin, Parmin mendengar percakapan dua orang tua di gardu. Mereka berbicara pelan, tapi kata-kata pesugihan dan kodok Brungkul terdengar jelas di telinganya. Disebutkan pula satu tempat yang membuat bulu kuduknya berdiri, alas Purwo. Konon, ada makhluk penunggu rawa yang bisa memberikan kekayaan berlimpah bagi siapapun yang berani membayar harganya. Sejak malam itu, pikiran Parmin tak pernah tenang. Ia mulai sering terbangun menjelang subuh, berkeringat dingin. Dengan mimpi yang sama berulang-ulang, dirinya berdiri di tengah rawa hitam, dikelilingi kabut, sementara sepasang mata merah menyala muncul dari lumpur. Suara berat dan serak berbisik, "Datanglah, bawa naik." Tubuh Parmin melemah, tapi tekadnya justru menguat. Ia mulai bertanya secara sembunyi-sembunyi tentang alas Purwo. Setiap orang yang ditanya selalu berubah pucat, menolak bicara, atau mengakhiri dengan kalimat yang sama, "Jangan coba-coba. Yang masuk belum tentu kembali sebagai manusia." Larangan itu seharusnya membuatnya gentar. Namun bagi Parmin, larangan justru terdengar seperti tantangan. Dalam kepalanya, ia mulai membayangkan hidup baru, rumah besar, perhiasan berkilau, perempuan-perempuan yang menunduk patuh. Semua penderitaan masa lalu akan terbayar, semua hinaan akan dibungkam. Pada suatu senja, Parmin berdiri di batas desa, memandang ke arah pepohonan alas Purwo yang gelap dan rapat. Angin berembus membawa bau lumpur dan daun busuk. Dari kayahan, suara kodok kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas, seolah menjawab tatapannya. Parmin mengepalkan tangan. Di dadanya, keserakahan telah mengalahkan rasa takut. Ia tak tahu bahwa langkah pertamanya menuju hutan itu bukan hanya langkah menuju kekayaan, melainkan awal dari sebuah perjanjian berdarah yang akan menelan jiwa, raga, dan segala yang ia cintai. Dan di balik rimbun alas Purwo, sesuatu telah terbangun, menunggu Parmin dengan sabar. Sejak senja itu, Parmin tak lagi sama. Pikirannya selalu tertambat pada rimbun gelap alas Purwo yang berdiri angkuh di ujung desa, seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang nekat mendekat. Setiap malam, suara kodok terdengar makin jelas, tak lagi sekadar dengkur rawa biasa. Ada irama aneh di dalamnya, panjang, berat, dan seolah menyusun kota-kota yang tak sepenuhnya bisa dimengerti telinga manusia. Parmin mulai menjauh dari warga. Ia jarang bercengkerama, jarang ikut ronda, dan lebih sering duduk sendiri di depan rumah saat malam menua. Tatapannya kosong, menembus gelap. Orang-orang mulai berbisik,
menyebut namanya dengan nada waspada. Ada yang bilang Parmin ketempelan, ada pula yang menyebut ia mulai dilirik makhluk alas. Suatu pagi, Parmin memberanikan diri mendatangi seorang sesepuh desa bernama Basuro. Lelaki renta itu dikenal sakti dan paham sejarah hitam Alas Purwo. Rumahnya sunyi, dikelilingi pohon sawo tua dan tanah yang selalu lembab meski matahari terik. Saat Parmin menyebut nama Alas Purwo, tangan Mbah Suro gemetar. Matanya menyipit tajam. "Kenapa kau bertanya tentang tempat terkutuk itu?" Suara Mbah Suro parau, seolah tertahan sesuatu. Parmin berbohong. Ia mengaku hanya penasaran. Namun sesepuh itu seperti mampu mencium niat busuk di dalam dadanya. Dengan napas berat, Mbah Suro bercerita tentang orang-orang yang dulu masuk Alas Purwo demi pesugihan. Ada yang kembali kaya raya tapi mati mengenaskan, ada yang hilang tanpa jejak, dan ada pula yang pulang. Namun bukan lagi manusia seutuhnya. "Kodok Brungkul bukan makhluk sembarangan," ucap Mbah Suro lirih. "Ia penjaga sumpah rawa. Sekali kau mengikat janji, darahmu bukan milikmu lagi." Parmin menelan ludah. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut melainkan karena rasa ingin yang semakin membara. Setiap larangan terdengar seperti kunci menuju pintu yang selama ini terkunci rapat dari hidupnya. Malamnya, mimpi Parmin semakin nyata. Ia melihat dirinya berjalan tanpa alas kaki di atas lumpur dingin. Kabut putih melingkar di betisnya. Dari permukaan rawa, seekor kodok raksasa muncul perlahan. Kulitnya hitam kehijauan, berlendir, dengan benjolan-benjolan kasar di punggungnya. Matanya merah menyala, menatap Parmin tanpa berkedip. "Datang ke tempat asal." Suara itu menggema langsung di kepalanya. Parmin terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat membasahi tubuhnya, dan yang membuatnya tertegun telapak kakinya penuh lumpur hitam, berbau amis. Padahal ia tidur di dalam rumah. Sejak saat itu, ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Hari demi hari, kejadian aneh mulai mengikutinya. Ayam-ayam tetangga mati mendadak di depan rumahnya. Perutnya mengembung dan matanya melotot. Sumur di samping rumah Parmin mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Dan setiap tengah malam, selalu terdengar bunyi biur. Seolah ada sesuatu besar bergerak di genangan air yang tak terlihat. Warga desa semakin resah. Beberapa orang menyarankan Parmin untuk bersih-bersih ke orang pintar. Namun, Parmin menolak. Dalam hatinya, ia merasa justru sedang dipilih. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menuntunnya pelen-pelen menuju takdir yang langkah Parmin terhenti tepat di ambang Alas Purwo. Tanah di sana berbeda, lebih dingin, lebih lembab, dan berbau lumpur tua yang menyengat. Pepohonan berdiri rapat seperti barisan penjaga, daunnya berdesir meski angin nyaris tak ada. Saat Parmin menoleh ke belakang, batas desa telah tertelan gelap. Ia merasa seperti telah melangkah melewati garis yang tak kasat mata, garis yang memisahkan dunia manusia dengan wilayah sumpah. Ia berjalan mengikuti naluri, menembus semak dan akar-akar besar yang menjalar di permukaan tanah. Semakin ke dalam, suara hutan berubah. Tak ada lagi serangga riang atau burung malam. Yang ada hanya bunyi tetesan air, dengus berat dari rawa, dan sesekali suara kodok yang tak beraturan, seperti tawa tertahan. Di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon beringin tua, Parmin melihat cahaya temaram. Sebuah gubuk reot berdiri miring, dindingnya dari papan lapuk dan atapnya ditumbuhi lumut. Lampu sentir tergantung di depan pintu. Apinya kecil tapi tak padam, meski angin berembus. Parmin ragu, namun kakinya melangkah sendiri, mendekat. Pintu gubuk berderit terbuka sebelum ia mengetuk. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua bertubuh tinggi kurus. Rambutnya putih kusut, kulitnya kibuo-buan seperti jarang tersentuh matahari. Matanya cekung, hitam, dan terlalu tajam untuk ukuran orang sepuh. Ia tersenyum-senyum yang membuat perut Parmin mual. "Kau terlambat," kata orang tua itu. Padahal Parmin belum menyebutkan apapun. Parmin tercekat. Saya hanya lewat." Orang tua itu tertawa pelan. Suaranya seperti gesekan batu basah. "Tak ada yang lewat di sini tanpa dipanggil." Di dalam gubuk, udara pengap dan berbau darah kering bercampur kemenyan. Di sudut ruangan, Parmin melihat benda-benda aneh. Tulang belulang kecil, kendi berisi cairan hitam, kain mori bernoda, dan sebuah patung kodok dari tanah liat berukuran besar, bermata merah dari batu akik. "Aku juru kunci," ucap lelaki tua itu. "Tapi namaku tak tercatat. Yang mencatat hanya rawa, Padmenja." Ia ingin lari, tapi rasa ingin tahunya mengikat lebih kuat. Dengan suara bergetar, ia mengutarakan niatnya kekayaan, kemuliaan, dan keinginannya memiliki banyak istri. Ia tak lagi malu mengakuinya. Di hadapan lelaki itu, topeng kemanusiaannya runtuh. Juru kunci itu mengangguk pelan. "Kodok Brungkul menyukai kejujuran yang busuk," katanya.
Namun tak semua niat layak dikabulkan. Ia menyebutkan sirat-sirat ritual dengan suara datar, seolah membaca daftar belanja, puasa mutih berhari-hari, mandi di rawa pada tengah malam, meneteskan darah sendiri ke lumpur. Dan yang membuat Parmin menahan napas sumpah menyerahkan birahi dan keturunan sebagai bagian dari perjanjian. Bukan sekali, tambah juru kunci itu. Sampai kau lunas. Parmin menelan ludah, kepalanya berdenyut. Namun bayangan hidup mewah dan tatapan iri warga desa kembali muncul, menenggelamkan rasa takut. Keputusan itu terasa seperti menjatuhkan diri ke jurang. Tapi Parmin sudah terlalu lelah untuk memanjat kembali. Malam itu juga, juru kunci mengoleskan cairan hitam ke dahi Parmin. Cairan itu dingin dan perih, seperti menyentuh luka terbuka. Mulai sekarang, bisiknya, bau rawa akan mengenalmu. Saat Parmin keluar dari gubuk, hutan terasa berbeda, lebih hidup atau lebih lapar. Dari Keyohan, suara kodok menggema serempak, seperti paduan suara yang menyambut janji baru. Di telapak tangan Parmin, tanpa ia sadari, muncul bercak lendir kehijauan yang tak bisa diusap. Ia berjalan pulang dengan langkah goyah. Dalam hatinya, ada rasa bangga yang tercemar oleh ketakutan. Belum kaya, belum punya apa-apa. Namun satu hal pasti, perjanjiannya telah dicium oleh sesuatu yang bersemayam di rawa. Dan kodok berungkul tidak pernah melupakan nama yang sudah dipanggilnya. Sudah ditentukan. Pada malam Selasa Kliwon, Parmin berdiri kembali di batas desa. Bulan tertutup awan. Angin membawa suara hutan yang berdesir seperti bisikan ribuan mulut. Dari arah alas Purwo, terdengar suara kodok paling keras yang pernah ia dengar, panjang, berat dan bergetar hingga ke tulang. Tanpa sadar, kaki Parmin melangkah maju satu langkah, lalu satu langkah lagi. Di balik pepohonan alas Purwo, larangan-larangan kuno seolah menjerit. Tapi suara itu kalah oleh panggilan gelap yang kini telah mengakar di dalam jiwa Parmin. Ia belum tahu bahwa begitu kakinya menjejak tanah alas Purwo, ia tak lagi berjalan di dunia manusia, melainkan memasuki wilayah perjanjian yang tak mengenal ampun. Dan sesuatu di dalam hutan itu telah merasakan kedatangannya. Malam yang dijanjikan akhirnya tiba. Langit alas Purwo hitam pekat tanpa bintang. Bulan lenyap seolah ditelan awan, meninggalkan gelap yang terasa tebal dan berat. Parmin berjalan tertatih, mengikuti juru kunci yang tak tercatat itu, menyusuri jalur sempit yang hanya diterangi cahaya obor kecil. Setiap langkah membuat lumpur mengisap telapak kakinya, dingin dan lengket, seperti tenggen-tenggen tak kasat mata yang enggan melepas. Jangan menoleh ke belakang, kata juru kunci datar. Apapun yang memanggilmu. Parmin mengangguk, meski dari belakangnya terdengar suara langkah-langkah lain lebih dari 2 kaki, lebih berat, disertai dengus basah. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. Nafasnya memburu, dadanya sesak oleh bau rawa yang amis dan busuk, bercampur aroma darah segar. Mereka tiba di sebuah cekungan rawa yang luas. Airnya hitam pekat, nyaris tak memantulkan cahaya. Di tengahnya terdapat batu besar yang dipenuhi lumut, menyerupai altar kuno. Di sekeliling rawa, puluhan kodok kecil berjejer diam, tak bersuara, seolah menjadi saksi bisu. Juru kunci berhenti. Ia menancapkan obor di tanah, lalu mengeluarkan kain mori dan sebilah pisau kecil yang berkilat redup. Lepas semua, perintahnya. Parmin ragu sesaat, lalu menuruti. Angin dingin menyentuh kulitnya, rasa malu sudah lama mati, yang tersisa hanya ketegangan dan gairah gelap yang tak ia pahami. Juru kunci membalut tubuh Parmin dengan kain mori, lalu menggurat telapak tangannya. Darah mengalir, menetes ke lumpur. Saat darah pertama menyentuh rawa, permukaan air beriak. Suara kodok menggema serempak, bukan lagi dengkur biasa, melainkan suara berat, panjang dan berlapis. Seperti puluhan tenggorokan berbicara bersamaan. Tanah bergetar pelan. Dari tengah rawa, sesuatu bergerak. Ucapkan niatmu, kata juru kunci. Dengan suara dan nafas, dengan darah. Parmin berlutut di lumpur. Kakinya gemetar. Ia membuka mulut dan mengucapkan semua yang ia simpan bertahun-tahun. Kemiskinan yang ia benci, hinaan yang ingin ia balas, kekayaan yang ia dambakan, dan keinginannya memiliki banyak istri, banyak perempuan tanpa penolakan. Setiap kata terasa kotor, namun justru itulah yang membuat suaranya mantap. Rawa itu mendidih. Dari lumpur hitam, muncul sesosok makhluk raksasa. Seekor kodok, namun ukurannya melampaui nalar. Kulitnya hitam kehijauan, berlendir tebal, penuh benjolan kasar seperti bisul tua. Matanya merah menyala, besar, dan dalam menatap Parmin, seolah membaca seluruh hidupnya dalam sekali pandang. Parmin ingin menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Paman, suara itu terdengar,
bukan dari mulut makhluk itu, melainkan langsung di kepalanya. Suara berat, basah dan dingin. Kau datang membawa bau manusia dan niat binatang. Tubuh Parmin gemetar hebat. Ia menunduk, kepalanya hampir menyentuh lumpur. Darahmu kuterima. Lanjut suara itu. Birahimu kutandai. Mulai malam ini, kekayaan akan mengalir. Tapi tubuhmu tak lagi sepenuhnya milikmu. Kodok Brungkul meloncat. Lumpur muncrat. Dalam sekejap, makhluk itu sudah berada di hadapan Parmin. Lidahnya menjulur panjang, menyentuh dada Parmin. Rasa dingin luar biasa merambat ke seluruh tubuhnya, disertai nyeri seperti disayat dari dalam. Parmin menjerit. Suaranya tenggelam oleh suara kodok yang makin menggila. Makhluk itu menggigit bahu Parmin. Tidak dalam namun cukup untuk menembus kulit. Darah mengalir, bercampur lendir. Juru kunci berdiri diam, matanya kosong. Bibirnya komat kamit melafalkan mantra yang tak dikenal bahasa manusia. Perlahan, kodok Brungkul mundur, kembali ke rawa. Air hitam menelan tubuh raksasanya, menyisakan riak dan bau amis yang semakin kuat. Perjanjian terikat. Ucap juru kunci lirih. Mulai besok, rezekimu naik, tapi ingat ia akan datang menagih. Lewat perempuan, lewat darah. Parmin tergeletak lemas di lumpur. Tubuh Parmin terbangun di dalam rumahnya menjelang subuh dengan tubuh pegal dan kepala berdenyut, seolah semalaman dipukuli. Namun rasa sakit itu segera tergantikan oleh sesuatu yang lain, perasaan hangat dan penuh. Seperti aliran darah yang terlalu deras di pembuluhnya, ia bangkit perlahan. Di lantai tanah rumahnya, terdapat jejak lumpur hitam yang belum mengering, memanjang dari pintu hingga ke tikar tempat ia tidur. Bau amis menyergap hidungnya. Hari itu, keanehan pertama terjadi. Seorang juragan ikan dari kota datang mendadak, menawarkan kerjasama tanpa banyak tanya. Ia menyerahkan uang muka yang jumlahnya tak pernah Parmin pegang seumur hidupnya. Tangannya gemetar saat menerima uang itu, bukan karena takut, melainkan karena puas. Senyum Parmin mengembang, matanya berkilat aneh. Kabar tentang keberuntungan Parmin menyebar cepat. Usahanya lancar tanpa hambatan. Dagangannya laku sebelum dibuka. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini datang dengan wajah tunduk dan nada manis. Parmin menikmati perubahan itu seperti candu. Ia mulai berpakaian bagus, membeli perhiasan, dan memperbaiki rumahnya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa dihilangkan. Bau rawa yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Perempuan-perempuan mulai mendekat. Tatapan mereka aneh, bukan sekadar tertarik, tapi seperti terikat. Parmin merasakan birahinya meningkat tajam, nyaris tak terkendali. Sentuhan sekecil apapun membuat darahnya mendidih. Ia merasa perkasa, berkuasa, dan diinginkan. Setiap malam, tubuhnya menuntut, dan selalu ada yang datang memenuhi. Namun setiap kenikmatan meninggalkan jejak. Perempuan-perempuan itu sering jatuh sakit setelah beberapa waktu. Wajah mereka pucat, mata cekung, dan tubuh mereka mengeluarkan bau amis yang sama. Parmin mengabaikannya. Baginya, itu harga kecil untuk hidup baru yang selama ini ia impikan. Saat malam tiba, suara kodok kembali terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Dari balik rumah, dari sumur, dari sela-sela gelap. Kadang Parmin terbangun dan melihat bayangan besar bergerak di luar jendela, disertai bunyi biur pelan, seperti sesuatu yang sangat berat jatuh ke genangan air. Mimpi-mimpinya berubah. Kini ia bermimpi duduk di atas tumpukan emas yang basah, sementara di bawahnya rawa menganga, menunggu. Kodok Brungkul muncul, menatapnya tanpa amarah, hanya kesabaran. Kau menikmati bagianku, suara itu bergema. Kini bersiaplah membayar. Parmin menepis perasaan itu. Ia terlalu mabuk kekayaan dan kuasa. Ia menambah perempuan, menambah harta, menambah kesombongan. Namun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ganjil. Kulitnya sering lembab dan dingin, matanya merah di malam hari, dan lidahnya kadang terasa berat. Sulit diucapkan kata-kata doa. Suatu pagi, Parmin menemukan seekor kodok mati di depan pintu rumahnya. Perutnya terbelah, Aisinia kosong. Di sampingnya, terdapat koin emas yang masih berlumur lendir. Parmin menatapnya lama. Jantungnya berdegup keras. Untuk pertama kalinya sejak ritual, rasa takut menyelinap kembali. Ia teringat kata-kata juru kunci. Ia akan datang menagih. Dan Parmin sadar kekayaan ini bukanlah pemberian, melainkan hutang. Hutang yang baunya seperti bangkai, dan akan dibayar dengan cara yang tak bisa ditawar. Di kejauhan, dari arah rawa, suara kodok terdengar panjang dan berat, seperti tawa yang ditahan. Ya, panas dingin. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain, denyut kenikmatan aneh, seperti kekuatan baru yang bangkit dari dasar perutnya. Saat ia bangkit dan menatap tangannya, ia melihat bekas lendir yang tak mengering. Bau rawa melekat kuat,
menyatu dengan kulitnya. Di kejauhan, suara kodok berungkul terdengar sekali lagi pendek, berat dan puas. Malam itu, Parmin meninggalkan alas Purwo, bukan sebagai manusia biasa. Ia pulang membawa janji kekayaan dan kutukan yang baru saja terlahir. Tagihan itu datang tanpa aba-aba. Malam Jumat Kliwon, udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhenti berembus, lampu-lampu rumah redup seperti kehabisan nyawa, dan suara kodok menggema bertelu-talu dari segala arah. Parmin duduk di ruang tengah rumahnya yang kini besar dan megah, namun terasa dingin seperti kuburan. Di dadanya ada perasaan tercekik gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Perempuan yang tinggal bersamanya malam itu istri mudanya mengeluh pusing sejak senja. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan dan dari pori-pori, kulitnya tercium bau amis yang familiar. Parmin mengabaikan tanda-tanda itu. Birahinya justru memuncak, seperti ada dorongan kasar yang memaksa dari dalam tubuhnya sendiri. Saat tengah malam tiba, suara biur terdengar keras dari belakang rumah di dekat sumur tua yang sudah lama tak dipakai. Parmin berdiri, kakinya bergerak sendiri, seolah ditarik. Jantungnya berdegup cepat ketika ia melihat air sumur bergolak, hitam pekat, dan dari dalamnya muncul gelembung-gelembung besar berbau lumpur. Di dalam kepalanya, suara itu kembali hadir. Waktunya membayar. Parmin tersentak, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang ke arah kamar. Istri mudanya terbaring lemah, matanya setengah terbuka, napasnya pendek-pendek. Parmin ia tahu persis apa yang diminta kodok berungkul. Ini bukan lagi sekadar ritual darah atau birahi. Ini adalah tumbal. Dengan langkah berat, Parmin kembali ke kamar. Tangannya dingin, keringat mengucur di pelipisnya. Ada bagian kecil dalam dirinya yang menjerit menolak, namun suara itu tenggelam oleh bisikan rawa yang lebih kuat. Malam itu, jeritan tertahan bercampur dengus berat dari luar rumah. Dan saat fajar menyingsing, istri mudanya ditemukan tak bernyawa, tubuhnya kaku, perutnya mengembung, dan matanya melotot kosong. Warga desa geger. Ada yang bilang ia terkena penyakit aneh. Ada yang menyebut guna-guna. Parmin menangis di depan orang-orang, memainkan peran duka dengan sempurna. Namun di balik air matanya, ada rasa lega yang menjijikkan karena setelah kematian itu, usahanya justru melonjak lebih gila dari sebelumnya. Sejak malam itu, pola itu berulang. Setiap Jumat Kliwon, selalu ada yang sakit. Perempuan-perempuan yang dekat dengan Parmin mengalami keguguran, pendarahan, atau kematian mendadak. Setiap korban disusul rezeki baru, tanah murah yang tiba-tiba dijual, emas yang ditemukan, proyek besar tanpa pesaing. Kodok berungkul menepati janji dan Parmin membayar dengan birahi dan nyawa. Namun tubuh Parmin mulai berubah. Kulitnya sering berlendir saat malam, matanya memantulkan cahaya kemerahan jika terkena lampu, dan suaranya kadang terdengar parau, berat, seperti bukan berasal dari tenggorokannya sendiri. Ia mulai menyukai makanan mentah, terutama daging yang masih berdarah. Bau amis yang dulu samar kini menetap, tak bisa disamarkan. Kematian demi kematian tak lagi bisa disembunyikan. Desa yang dulu tenang berubah muram, seperti diselimuti kabut tak kasat mata. Setiap Jumat Kliwon, warga mengunci pintu lebih awal. Anak-anak dilarang keluar rumah. Tak ada lagi tawa di gardu ronda, yang tersisa hanya dua-dua lirih dan tatapan curiga. Kodok-kodok mulai muncul di tempat yang tak seharusnya. Di dapur, di kolong ranjang, bahkan di dalam musola. Air sumur berubah keruh dan berbau amis. Beberapa bayi lahir dengan tangisan aneh pendek, berat, menyerupai dengus. Ada pula yang lahir tak bernyawa. Kulitnya dingin dan lembab seperti lumpur rawa. Semua jejak mengarah pada satu nama, Parmin. Rumah Parmin berdiri paling megah di desa, namun suasananya paling sunyi. Tak ada lagi perempuan yang bertahan lama di sana. Yang datang hanya ketakutan dan kematian. Parmin jarang keluar rumah. Tubuhnya semakin membungkuk, jalannya menyeret, dan kulitnya kini jelas berubah kasar, berbintil, berlendir di malam hari. Jika marah, lidahnya menjulur lebih panjang dari wajar, dan suaranya terdengar berlapis, seolah ada yang lain ikut bicara dari dalam dadanya. Warga akhirnya memanggil seorang kiai sepuh dari desa seberang, Kiai Rofik, serta sesepuh tertua, Mbah Suro. Malam itu mereka berkumpul di langgar kecil, membaca doa dan wirid panjang. Saat nama Alas Purwo disebut, lampu minyak bergetar hebat. Saat nama Parmin diucapkan, angin dingin menyapu ruangan. Perjanjiannya sudah dalam, kata Mbah Suro dengan wajah pucat. Bukan sekadar pesugihan, ia sudah menyatu. Kiai Rofike mengangguk berat. Kalau dibiarkan, desa ini akan jadi rawa. Mereka mendatangi rumah Parmin menjelang tengah malam. Dari dalam rumah terdengar bunyi air terciprat, dengus berat, dan suara kodok bersahutan. Pintu terbuka perlahan.
Parmin berdiri di ambang, matanya merah menyala, bibirnya basah berlendir, bau amis menyergap keras. "Apa kalian datang untuk hartaku?" ucapnya. Suaranya berat dan asing. Kiai Rofik membaca ayat dengan suara lantang. Parmin menjerit, tubuhnya kejang, kulitnya menggelembung seperti direbus dari dalam. Dari punggungnya muncul benjolan-benjolan kasar, dan dari tenggorokannya keluar suara kodok yang panjang dan marah. Tanah di bawah kakinya basah oleh lendir hitam. Namun bacaan itu tak menghentikan semuanya, hanya membuat makhluk di dalam Parmin meronta. "Ia milikku," suara itu menggema dari segala arah. Darah sudah dibayar. Kodok-kodok kecil bermunculan dari sudut rumah, meloncat liar. Lampu dalam gelap, terdengar satu suara tercebur keras seperti tubuh besar jatuh ke air. Saat cahaya kembali menyala, Parmin telah lenyap. Yang tersisa hanya jejak lumpur menuju arah alas purwo dan bau rawa yang semakin menyengat. Sejak malam itu teror mereda, namun tak benar-benar hilang. Di desa itu, rawa kecil tak pernah kering lagi. Kodok-kodok terus bersuara setiap malam Jumat Kliwon, dan orang-orang mulai berbisik bahwa Parmin belum mati. Ia hanya kembali ke tempat asalnya, menjadi bagian dari kutukan yang kini menunggu manusia serakah berikutnya. Suatu malam, Parmin bercermin dan tertegun. Di lehernya muncul bercak-bercak kasar, seperti kulit kodok. Ia mengusapnya panik, tapi bercak itu terasa menyatu dengan daging. Dari luar rumah, suara kodok terdengar serempak panjang, berat dan puas. "Bagus," suara itu berbisik. "Tubuhmu belajar." Parmin jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ketakutan. Ia sadar bahwa tumbal tak akan berhenti selama ia menikmati kekayaan. Selama birahinya terus dipuaskan, kodok berungkul akan terus menagih hingga tak ada lagi yang tersisa selain dirinya sendiri. Dan di balik dinding rumahnya yang megah, rawa itu menunggu, lapar, sabar, dan semakin dekat. Parmin tidak mati malam itu. Ia terbangun di sebuah tempat yang tak lagi bisa ia kenali sebagai dunia manusia. Tanah yang ia pijak lunak dan basah, seperti daging yang membusuk. Udara terasa berat, lembab, dan berbau lumpur tua. Setiap tarikan napas membuat dadanya perih. Saat ia mencoba berdiri, tubuhnya terasa aneh, lebih berat, lebih dekat ke tanah, dan penuh denyut asing yang berdenyut seirama dengan suara kodok di sekelilingnya. Ia berada di jantung alas purwo. Di hadapannya terbentang rawa hitam yang tenang, terlalu tenang. Permukaannya memantulkan bayangan dirinya sendiri dan Parmin menjerit tertahan. Wajah itu masih wajahnya, namun kulitnya kasar, berbintil, dengan selaput tipis di sela-sela jari. Matanya menyorot merah redup dan bibirnya tampak membengkak, basah oleh lendir yang tak henti keluar. "Aku tidak mau," Parmin terisak. Suaranya parau, berat, bukan lagi sepenuhnya suara manusia. "Aku sudah bayar. Aku sudah cukup." Rawa itu beriak pelan. Dari dalam Nia, suara yang telah lama ia kenal muncul. Kali ini lebih dekat, lebih dalam, dan lebih dingin. "Kau baru mulai." Kodok berungkul tidak sepenuhnya menampakkan wujudnya. Yang muncul hanya mata merah menyala di permukaan rawa, besar, dan tak bertentahan berlalu. Desa di tepi alas purwo perlahan kembali tenang. Rumah Parmin dibiarkan kosong, hancur dimakan waktu. Kekayaannya lenyap tanpa sisa, seolah tak pernah ada. Orang-orang memilih melupakan, meski tak pernah banner-banner berani menyebut namanya dengan suara keras. Namun alas purwo berubah. Rawa di dalamnya semakin luas. Tanah-tanah kering perlahan menjadi basah. Pohon-pohon tumbuh bengkok, dan suara kodok terdengar lebih berat dari sebelumnya, lebih dalam, lebih tua. Para pencari kayu dan pemburu mulai menghindari satu area tertentu. Mereka bilang ada sosok besar yang mengawasi dari lumpur. Tak selalu muncul, tapi selalu terasa. Suatu malam, seorang pemuda dari desa lain datang dengan niat yang sama seperti Parmin dulu. Ia miskin, terhina, dan penuh iri. Ia mendengar bisikan tentang pesugihan kodok berungkul, tentang kekayaan cepat, tentang harga yang bisa diatur. Saat ia melangkah ke rawa terdalam, udara mendadak membeku. Dari permukaan lumpur, muncul bayangan besar. Bukan sepenuhnya kodok, bukan pula sepenuhnya manusia. Kulitnya kasar dan berlendir, matanya merah redup namun penuh kesadaran. Sosok itu menatapnya lama. Di dalam kepala pemuda itu, sebuah suara berat berbisik, suara yang pernah menjadi suara Parmin. "Sebutkan niatmu." Di kedalaman rawa alas purwo, Parmin masih hidup, bukan sebagai manusia, bukan pula sebagai makhluk sepenuhnya. Ia adalah penjaga sumpah, pengikat perjanjian, dan pengingat abadi bahwa keserakahan selalu menemukan jalannya sendiri menuju kutukan. Dan selama masih ada manusia yang menginginkan kekayaan tanpa kerja, cinta tanpa tanggung jawab, dan kuasa tanpa batas,
rawa itu akan terus bernapas, kodok akan terus bersuara, dan pesugihan tak akan pernah mati. Ipi Parmin merasakan tekanan di kepalanya, seolah pikirannya diremas. Kau menikmati pemberianku, kau memakan bagianku, kau mengkhianati sumpah saat mencoba lari. Parmin menggeleng keras. Ingatan-ingatan menyerbu kepalanya, wajah-wajah perempuan yang mati, tangisan yang ia abaikan, darah yang ia anggap wajar. Semua itu kini kembali, menempel seperti lintah. Aku mau berhenti, Parmin merintih. Ambil hartaku, ambil semuanya. Kembalikan aku. Suara itu tertawa, bukan tawa keras, melainkan dengus panjang yang membuat rawa bergetar. Tidak ada pengembalian. Tubuh Parmin tertekuk. Rasa sakit menjalar dari tulang belakang hingga ke kepala. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, seperti organ yang bergeser, menyesuaikan diri dengan bentuk baru. Ia berteriak, namun suaranya berubah menjadi lenguhan basah yang mengerikan. Dalam sisa kesadarannya, Parmin menyadari satu hal. Perjanjiannya bukan hanya tentang kekayaan. Ia adalah perjanjian penggantian. Setiap penjaga rawa berasal dari manusia yang paling rakus, paling kotor niatnya, dan paling sulit melepaskan. Dan kini, kodok berungkul tak lagi membutuhkan Parmin sebagai pemuja. Ia membutuhkan Parmin sebagai penerus.